Sekarang kita lagi di stasiun Cirebon. Nah, kira-kira selama di Cirebon kita bakal kemana aja? Ikutin terus. Nah, sekarang kita lagi di Nasi Jamblang Bu Nur. Kira-kira mau tahu menunya apa? Ikutin terus. Lihat deh, ini jam 12 siang dan antriannya sepanjang itu. Jadinya temen aku yang ngantri dan aku cari kursi dan jaga tas. Nasi jamblang itu nasi yang dibungkus daun jati dan disajikan menggunakan daun jati sebagai alasnya. Lauknya itu macam-macam, kayak aku sekarang balakutak, tempe, dan sambal. Nasinya itu satu bungkusnya sedikit banget porsinya, paling cuma untuk 4-5 suap. Nah, aku sendiri di sini pakai 2 bungkus nasi biar lebih kenyang. Kalau kalian belum pernah cobain nasi jamblang, mending buruan cobain soalnya rasanya enak, simple, dan harganya terjangkau banget. Ini penampakan dari jalanan kota Cirebon di jam 1 siang. Panas banget. Jangan lupa pakai sunscreen guys kalau ke Cirebon. Ada yang bisa tebak nggak next kita mau kemana? Yeay, kita sudah sampai di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, jadi kalau ke Keraton Kasepuhan itu bakal ketemu namanya Gapura Banteng. Nah, Gapura Banteng itu merupakan simbol keberanian, kekuatan aparatur negara, dan terdapat tumpukan batu bata yang berbentuk banteng. Gambar bantengnya seperti ini, dan ini dia gapuranya. Sekarang kita bakal masuk ke Museum Keraton Kasepuhan. Mau tahu di dalamnya ada apa? Ikutin terus. Nah, kalau atasnya ini pedang suduk. Suduk ini lebih lancip, ini untuk menusuk. Jadi lameng itu membacok, suduk itu menusuk. Nah, ini dibuat di era kerajaannya Pajajaran di abad ke-15. Jadi Nah, kemudian kalau itu ada kujang wayang atau kujang semar. Nah, ini kujang ini usianya udah 500 tahun lebih. Nah, ini peninggalan dari Pajajaran di abad ke-14 sampai abad ke-18. Ini senjata khas Bogor karena memang untuk Pajajaran sendiri itu memang asal kerajaannya dari Bogor. Nah, kalau ini sebelahnya ada peti dari Cina. Nah, kenapa ada peti dari Cina? Karena salah satu istri dari Sunan Gunung Jati ada yang berasal dari Cina. Namanya Putri Ongtin. Tapi Putri Ongtin itu sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati yang nama Islamnya bernama Nyimas Laras Sumanding, yang arti namanya selaras untuk disanding. Untuk tempat jamu. Nah, ini semua diberikan ke Sunan Gunung Jati. Ini totalnya sebanyak 4 kapal besar. Tapi sisanya kemana? Sisanya ada di makamnya beliau. Tadi di makamnya Sunan Gunung Jati, di tembok-tembok makamnya ditempeli benda-benda seperti ini. Itu sekali nembak itu 3 peluru meriamnya. Nah, itu peluru meriamnya. Itu pelurunya. Nah, kalau ini senapan dabelup. Dabelup ini juga sama. Ini rampasan Portugis. Nah, kalau ini senapan dari Mesir. Nah, kenapa kalau senapan dari Mesir ini dia lebih panjang dan dulu memang dipakai oleh Sunan Gunung Jati untuk berperang. Jadi sebenarnya Sunan Gunung Jati itu nggak pakai keris. Pakai keris itu beliau itu hanya sebagai simbol saja. Jadi kalau perang itu pakainya senapan dari Mesir. Nah, ini namanya gamelan sekaten, usianya sudah 600 tahun dan masih digunakan hingga saat ini. Gamelan ini dibunyikan setahun 2 kali, yaitu ketika Sultan selesai sholat Idul Fitri dan ketika selesai sholat Idul Adha. Nah, kalau yang ini namanya gamelan Megamendung. Gamelan Megamendung itu dulunya digunakan untuk mengiringi tari topeng. Namun, untuk saat ini sudah tidak digunakan lagi ya. Museum Keraton Kasepuhan Cirebon ini adalah bagian dari Keraton Kasepuhan yang di dalamnya itu menjadi saksi sejarah Kesultanan Cirebon. Di dalamnya terdapat peninggalan keraton, pusaka, dan juga ada kereta kencana, juga foto-foto sultan sebelumnya.
Keraton Kasepuhan ini nggak cuma jadi peninggalan sejarah, tapi arsitekturnya juga bagus banget, masih bergaya Jawa, Sunda, Tiongkok, Eropa, bahkan dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya kita diajak ke petilasan Keraton Kasepuhan yang di dalamnya itu terdapat sumur. Ada 3 sumur, yaitu Sumur Agung, Sumur Tujuh, dan Sumur Kejayaan. Ini aku nggak ngerekam terlalu banyak, cuma depannya aja. Kalau untuk penjelasannya, untuk Sumur Kejayaan itu untuk kejayaan pastinya dan tidak boleh dikunjungi oleh wanita, hanya untuk pria saja. Kemudian Sumur Tujuh untuk upacara adat seperti 7 bulanan, dan Sumur Agung itu untuk seperti membersihkan benda-benda pusaka dan juga bisa diminum. Nah, setiap malam Jumat Kliwon ini, di setiap sudut keraton diberi sesajen untuk menghormati para pendahulu kita. Selanjutnya kita ke Museum Lotus AI. Di dalam sana itu isinya film yang berisikan bagaimana perjuangan rakyat Cirebon menghadapi penjajah pada zaman dahulu kala. Nah, ini nggak boleh merekam, jadi aku cuman videoin di depannya aja. Nah, akhirnya selesai juga perjalanan kita di Keraton Kasepuhan. Next kita mau lihat yang biru-biru. Ada yang bisa tebak nggak kita mau kemana? Sekarang kita ada di Amara Bistro, cafe, di dalam ada Irma Suryani. View-nya tuh laut bagus banget. Dan ada cottage-cottage-nya gitu. Tuh. Bagus banget. Day 2, kira-kira kita mau kemana? Ikutin terus. Sekarang ada di Batik Trusmi. Di sini tuh banyak banget batik-batik yang modern. Terus juga ada museumnya dan bisa membatik. Ikutin aku bakal ke museumnya dan bakal membatik. Sekarang udah ada di lokasi pembatikan. Banyak orang yang membatik, dan ini sebelah sini adalah ibu-ibu dari Batik Trusminya itu yang sedang membatik. Ini price list untuk belajar membatiknya. Kalau yang 35.000 itu yang segini. Nanti kita bakal coba yang kecil dulu aja, yang 35.000. Soalnya kan yang kecil aja belum tentu bagus ya hasilnya. Jadi nggak usah aneh-aneh, yang segini aja. Ini batik yang belum dibatik. Maksudnya motif batik yang belum kita batik. Nanti kita akan membatik di motif ini. Ini before-nya, after-nya nanti akan seperti apa, ikutin terus. Sudah beres membatik dan ini afternya. Wow, mahakarya yang sangat indah. Gue yang malu. Wow, seperti mahakarya anak PAUD. Sekarang ada di True Park Museum, yaitu museumnya Batik Trusmi. Di dalam itu banyak koleksi-koleksi budaya, batik, topeng, dan lain-lain. Nanti bakal aku tunjukin.
Selain belanja batik, di Batik Terus Me juga bisa belanja oleh-oleh khas Cirebon. Ada kerupuk-kerupuk, ada sirup-sirup khas Cirebon, dan masih banyak makanan-makanan yang bisa dibawa pulang untuk jadi oleh-oleh. Nah, ini dia belanjaan kita. Mostly makanan sih, hehe. Tepat di depan Batik Terus Me itu ada tahu gejrot, dan kita bakal nyobain tahu gejrotnya. Nah, ini tahu gejrotnya, rasanya itu manis, asem, seger, gurih. Pokoknya nagih banget deh, kalian harus cobain kalau ke Cirebon, asli langsung dari Cirebon. Next, kita ke empal gentong dan empal asem Amarta. Nah, empal gentong itu kuahnya cenderung creamy karena menggunakan santan, sedangkan empal asem itu cenderung lebih light, segar karena tidak menggunakan santan dan pakai tomat. Penasaran nggak bentukannya kayak apa? Ikutin terus yuk, karena aku pesen empal gentong dan juga empal asem, biar kalian tahu. Ini empal gentong, kalau ini empal asem. Nah, kali ini aku cobanya yang empal asem. Next, kita ke Sentoris. Ini jujur bukan Cirebon banget, tapi karena kita tuh penasaran banget gimana sih ngeracik parfum sendiri, jadi langsung aja kita ke Sentoris buat ngeracik. Jadi kita bakal dikenalin dulu sama aroma-aroma dasar parfum di sini. Jadi ada woody, musky, terus floral. Nah, nanti kalau udah dapet yang serak, kita pilih di sini yang lebih lengkapnya lagi. Nah, kalau udah cocok, diracik deh sama kakaknya. Kalau aku memilih aroma yang manis, woody, musky. Nah, kalau temenku itu dia memilih aroma buah seger gitu. Nah, ini hasil jadi parfum kita berdua. Last destination is Little Momo. Karena waktunya udah tinggal sebentar lagi pulang Jakarta. Jadi kita pilih tempat chill-chill aja di cafe, dan kita pilih Little Momo. Konsepnya Japanese gitu, ada matcha, ada ramen, ada cheesecake juga. Pokoknya ikutin terus. Nah, di sini aku pesan matcha latte sama cheesecake, dan surprisingly matcha latte-nya itu pakai ceremonial grade matcha, teman-teman. Nah, untuk cheesecake matchanya ini emang cenderung cheese, tapi tetap ada hint matcha yang earthy, dan jadinya match banget sih sebenarnya. Kalian harus coba. Surprisingly aku suka banget sama cafe ini. Bener-bener niat, dan konsepnya itu Japanese gitu loh. Tapi aku gak sempet videoin yang belakangnya, padahal belakangnya tuh bagus banget. Dekorasinya Jepangan gitu.